Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang Allah muliakan, saudaraku yang saya banggakan, saudaraku, perlu kita ketahui bahwa di era milenial ini yang dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin molek dan cantik, tentu dibutuhkan generasi muda yang mampu untuk menjaga bangsa dan agama. Kenapa harus pemuda? Karena subhanul yaum rijalul ghad. Your today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Saudaraku, generasi muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan tantangan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, serta masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, penglihatan masih tepat, serta pendengaran masih akurat dan pikiran masih cermat. Lalu, apa yang harus dilakukan generasi muda dalam menjaga bangsa dan agama? Jawabannya, izinkan saya menyampaikan dakwah yang berjudul Rekonstruksi Etos Kerja Generasi Muda untuk Bangsa dan Agama, dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayat, Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin melihat pekerjaanmu. Saudaraku, kalau kita kaji secara spesifik ayat ini, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatul Tafsir mengatakan bahwa kalimat i'malu merupakan sigatul amri mutadhaminatul lil wa'id, suatu instruksi yang mengandung sanksi. Firman Allah tersebut mewajibkan kepada kita untuk giat bekerja. Dengan demikian, saudaraku, dapat kita pahami, apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Akan tetapi, saudaraku, apabila kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Kenapa? Karena al-kasalu la yut'imul asl. Insan-insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam ke dalam pahitnya empedu. Saudaraku, dari segi agama, menurut Global Religious Future tahun 2018 mengatakan bahwa negara Indonesia ini menempati peringkat ke-1 dari 10 negara populasi penduduk Islam terbesar di dunia, sehingga angkanya mencapai 87%. Bahkan katanya perkiraan tahun 2020 akan mencapai populasi penduduk umat muslim di Indonesia mencapai angka 92%. Alhamdulillah. Dari segi bangsa,
Menurut riset UNESCO tahun 2015 mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berkembang yang menempati posisi ke-120 dari 176 negara berkembang dengan pendapatan per kapita terendah di dunia. Lalu apa rekonstruksi generasi muda dalam menjaga bangsa dan agama, dalam menjaga bangsa dan agama serta memajukan bangsa dan agama? Jawabannya, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari mengatakan dalam kitab Zubdatut Tasir min Fathil Qadir, "I'malu ma syi'tum." Bekerjalah sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Yang jago ilmu IT, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Yang jago ilmu sains, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Yang jago ilmu agama, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Dan yang jago ilmu apapun itu, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Akan tetapi saudaraku, baik dia jago ilmu IT, baik dia jago ilmu sains, dan jago ilmu apapun itu harus dibingkai dengan akhlak mulia. Kenapa? Karena tidak sedikit orang pintar tapi tidak benar, tidak sedikit oknum-oknum pejabat berjiwa bangsat, tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang makan uang kotor. Kenapa? Karena ilmu tidak dibingkai dengan akhlak mulia. Maka dari itu, isi otak dengan ilmu, briefing dengan akhlak mulia, sehingga akan melahirkan generasi muda yang produktif, inovatif, dan progresif yang berlandaskan akhlak mulia, sehingga mampu menjaga bangsa dan agama, sehingga bangsa kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi